di Skype lagi. Ya, silakan dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesehatan sehingga kita bisa dapat bertemu lagi di kajian fikih ini. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Azah pada pertemuan kali ini masih bab sholat ya Ustazah, bab syarat sah sholat. Langsung aja untuk mempersingkat waktu dan tempat. Dipersilahkan untuk Ustazah Azah. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam keadaan sehat, afiat, itu rezeki dari Allah ya. Kita diberikan kesempatan badan yang sehat, akal yang terang, hati yang tenang. Apalagi kalau urusan semuanya kelar tuh udah rezeki ya terbesar dari Allah tuh ya. Alhamdulillah, ya, pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin masih seputar waktu sholat, ya. Untuk sekarang yang kita bahas adalah syarat sahnya sholat, ya. Jadi kita tawasul dulu deh, mungkin ya. Semoga kita mendapat keberkahan dari pengarang kitab, orang-orang soleh semuanya ya yang selalu menjadi panutan kita ya, semoga kita bisa mengikuti apa yang beliau-beliau teladani ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam samila hadrati abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi wa sallim ala kulli wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى جميع المؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها ونخصوصا خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم الغازي وإلى جميع معلمينا ومعلماتنا ومشايخنا ومشايخنا حسن إلى شيخ المنكر المدور ومشايخ البيت ولآبائنا وأمهاتنا وجميع ذرياتنا شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya baca sekarang dari kitab Fathul Qorib, ya. Karangan Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Faslun wa syara'itu sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Fasal menjelaskan tentang beberapa syarat ya sebelum melakukan sholat. Ya. Kalau kemarin syarat wajibnya sholat ya. Jadi siapa saja yang wajib sholat itu syaratnya ada 3 kalau kemarin ya, yaitu beragama Islam, baligh dan berakal. Kalau syarat wajib sholat ya. Jadi ketiga kriteria ini wajib untuk melakukan sholat: Islam, baligh dan berakal. Nah, sekarang yang dibahas sekarang adalah syarat qabla dukhul ya, syarat sebelum kita melakukan sholat. Jadi yang dimaksud syarat itu apa sih? Ya, ada syarat, ada rukun. Ya, ada rukun sholat, ada syarat sholat. Ini beda. Kalau syarat itu seperti kita mau masuk
pekerjaan ya, mau masuk universitas, mau masuk sekolah tuh kan ada persyaratan gitu ya. Sebelum masuk pada satu lembaga ya, sebelum masuk pada satu perusahaan gitu ya, disebut dengan persyaratan. Nah, dalam agama Islam sendiri syarat itu apa sih? Ya, asyartu jam'u syartin, asyurut jam'u syartin, ma tatawaqqafu sihhatus shalah alaihi. Yang dimaksud dengan syarat sah salat itu adalah poin-poin yang harus dipenuhi ya, yang akan menjadi patokan ya, bahwa sholatnya itu akan diterima, sah ya, akan sah gitu ya. Jadi syarat-syarat ini, poin-poin ini harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Nah, kalau rukun ya, kita sering dengar ya, rukun sholat, rukun wudhu. Rukun dengan syarat sama-sama fardunya, sama-sama wajib dipenuhi. Kalau syarat sebelum melakukan sholat, ya. Kalau rukun itu pelaksanaannya, mulai dari takbiratul ihram, fatihah, ya, kemudian ruku, ya, tidal, sujud itu disebut dengan rukun. Ya, jadi ada rukun, ada syarat berbeda. Ya, jadi syarat di sini adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat agar sholatnya ini bisa sah, ya, memenuhi kriteria ya yang ditentukan. Ya. Apa saja syarat sahnya sholat? Itu ada 5. Ya. Kalau kemarin syarat wajib sholat ada 3. Ya. Kalau ini syarat sahnya sholat. Sholat bisa sah dengan 5 syarat. Yang pertama, toharatul a'dha'i minal hadathi. Ya. Yang pertama adalah anggota yang suci dari hadas. Ya, hadas ada al-asghar, ada al-akbar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Indal qudrah. Jadi bagi siapa saja yang mampu melakukan bersuci ya toharoh ya. Toharoh itu kewajiban kita yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat ya. Syaratnya harus suci dari hadas. Hadas kecil yang mewajibkan wudhu, kalau hadas besar yang mewajibkan mandi. Kalau kita berhadas besar, tidak boleh melakukan sholat. Kalau berhadas kecil, berarti tidak boleh melakukan sholat juga sama. Ya, jadi sholatnya ini harus dalam kondisi suci, tidak sedang haid, bukan sedang junub, ya, juga tidak sedang batal wudhu. Ya, kalau batal wudhu disebut dengan hadas kecil. Ya. Nah ini ketika memang dia mampu untuk melakukannya. Ya, jadi ada kalimat ketika mampu melakukan toharoh, ya, ketika mampu untuk bersuci. Gimana ketika tidak mampu? Kemarin kita sudah bahas ya. Ini ada langsung di kitabnya, saya bacakan. Amma faqidut tahuraini fasolatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan alat untuk bersuci, baik itu wudhu debu ataupun air, ya, seperti kejadiannya kemarin masjidnya ditutup, ya, atau lagi perjalanan nggak mungkin untuk wudhu karena lagi di pesawat atau karena lagi di kereta, ya, di kapal yang sulit menggunakan air, ya, sulit juga menggunakan debu, tidak bisa memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, maka bisa sholat semampunya tanpa melakukan bersuci, ya, yang disebut dengan sholatnya itu lihurmatil wakti, ya. Lihurmatil waktu ini jangan sampai dijadikan alasan yang membuat kita menyepelekan untuk bersuci, ya, karena sifatnya lihurmatil waktu ini adalah darurat. Ya. Jadi kalau misalkan kasusnya kayak Teh Lia kemarin pas waktu ke luar terus masjidnya tertutup, tapi semisal kita maksakan untuk pulang itu masih cukup waktunya, kita bisa bersuci dengan maksimal di rumah, ya, itu cukup waktunya, artinya masih ada waktu panjang lah. Kita lakukan sholat itu di rumah, ya, tidak memaksakan diri untuk melakukan lihurmatil waktu.
gitu ya. Jadi lihurmatil waktu ini adalah sholat yang darurat, ya, dilakukan ketika tidak ada alat untuk bersuci, ya, menggunakan pakaian yang najis, tidak mungkin bersuci, dan waktunya sempit, ya. Yang harus digarisbawahi adalah waktu sholatnya sempit, ya. Jadi tidak memungkinkan kalau kita memaksakan diri ke satu tempat yang mungkin kita bersuci atau mungkin kita salin baju dengan baju yang suci, gitu ya. Kalau misalkan itu diusahakan, justru nanti akan habis waktu sholatnya. Nah, baru diperbolehkan melakukan lihurmatil waktu. Tapi kalau sekiranya masih mungkin kita ke rumah dulu, lagi misalkan istirahat jam kerja atau istirahat dari sekolah atau istirahat dari perkuliahan, kita ke rumah dulu, terus kita melakukan sholat secara sempurna, cukup waktunya, berarti tidak perlu memaksakan diri untuk lihurmatil waktu. Tapi kalau tidak memungkinkan, wah ini kalau kita pulang dulu atau kita nyari masjid yang lain, nanti waktu sholatnya habis. Nah, berarti sholatlah semampunya, ya. Nah, sholatnya dengan niat lihurmatil waktu, ini sholatnya fasolatuhu shahihah. Sholatnya sah, tapi ma'a wujubil i'adah, ya, wajib untuk diulangi, disempurnakan, ya. Jadi sholat yang lihurmatil waktu itu sah, diterima oleh Allah, tapi wajib untuk disempurnakan dengan kriteria, ya, ketika waktu sholatnya sudah sempit, tidak memungkinkan kita untuk mencari tempat yang bisa memenuhi persyaratan itu, gitu ya. Yang selanjutnya, selain suci dari hadas, juga suci dari najis. Wa taharatun najisi alladzi la yu'fa anhu. Najis yang bagaimana? Najis yang tidak dimaafkan, ya. Jadi dalam najis pernah dijelaskan di awal kemarin, ya, masih awal sekali. Najis itu ada yang dima'fu. Bahasanya dima'fu. Dima'fu itu maksudnya apa? Najis, tetap najis, tapi dimaafkan. Ya, dimaafkan maksudnya bagaimana? Ada dimaafkan di badan, ya, ada dimaafkan di air, ya. Dimaafkan itu dimaklum, maksudnya nggak apa-apa, tetap bisa sah. Seperti apa? Contohnya, jadi ketika kita sholat, di bajunya ini ada darah sedikit atau mimisan, tiba-tiba ketika sholat keluar mimisan, ya, maka sholatnya tetap sah, ya. Darah yang menetes sedikit ini dima'fu. Darah tetap najis, ya, sifat darah tetap najis, tapi dimaafkan. Darah ini hanya dimaafkan di pakaian saja, tapi tidak dimaafkan dalam air. Ketika terjadi misalkan dalam satu gelas air itu kan tidak mencapai ukuran 2 kulah, ya. Kemarin kita sudah bahas, air banyak dan air sedikit itu, kalau air banyak lebih dari 2 kulah, kalau air sedikit lebih kurang dari ukuran 2 kulah. Ya, 2 kulah kemarin kan kalau ukurannya mudabbar, ya, persegi itu 70 kali 70 kali 70, panjang, lebar, tinggi, ya. Kalau misalkan lingkaran, diameternya 70, tingginya 150, gitu ya. Kalau lingkaran itu. Ketika wadahnya itu kecil, hanya 1 gelas saja, kemudian ketetes air, ya, ketetes darah dalam air segelas ini, maka air segelas ini langsung najis semuanya. Karena darah ini hanya dimaafkan di pakaian saja, tidak dimaafkan dalam air, gitu ya. Jadi najis itu macam-macam. Ada najis yang dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di air. Ada yang dimaafkan di air, dima'fu, ya, di air tapi tidak dima'fu di pakaian. Contohnya apa? Seperti hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Maksudnya di dalam tubuh hewan itu tidak ada darah yang mengalir, ya. Seperti apa? Lalat, ya, nyamuk, kutu, ya. Nyamuk dan kutu itu kan bisa keluar darah karena menyerap darahnya manusia, ya, bukan dari hewan itu, gitu ya. Terus juga ada cacing, ya.
dan lain sebagainya, hewan-hewan yang di dalam tubuhnya ini tidak ada tidak ada darah yang mengalir, ya, maka di dalam air hewan ini ketika menjadi bangkai, kan semua hewan ketika menjadi bangkai kan hukumnya najis, ya. Ketika dia masuk di dalam satu gelas, misalkan ada semut mati masuk dalam satu gelas, maka air satu gelas ini tetap suci, walaupun sifat dari bangkai semut adalah najis. Ya, semua bangkai hewan adalah najis. Tapi hewan-hewan yang tidak mengalir darah di dalam tubuhnya, ketika dia mati tetap hukumnya bangkai, tapi najisnya dimaafkan khusus di air saja. Ya, jadi ketika dia minum ada semutnya, kita bikin teh, ya, nggak tahu kalau ada semut yang mati gitu ya. Nah, itu air tehnya ini tetap boleh kita minum, ya, suci, gitu ya. Tapi berbeda ketika semut itu menempel di baju. Ketika kita sholat, menempel di mukena, ya, atau di kerudung. Ketika kita sholat, ada bangkai semut. Sholatnya gimana? Sholatnya batal. Ya, jadi kalau ada bangkai semut, bangkai nyamuk, bangkai kutu, ya, atau bangkai capung, ya, misalkan menempel di pakaian sholat kita, maka sholatnya ini batal, ya. Tadi bangkai semut di dalam air dimaafkan, airnya tetap suci. Tapi ketika kita sholat ada bangkai semut, sholat kita batal. Ya, jadi bangkai semut, hewan-hewan yang tidak mengalir darah di dalam tubuhnya, itu dimaafkan di pakaian tempat sholat saja, tidak dimaafkan di air. Kalau darah, nanah, ya, kotoran-kotoran yang keluar biasanya dari apa? Kalau penyakit kulit itu ya, ada disebutnya kalau bahasa Sundanya cenang tuh ya, beruntusan terus ada keluar cairan putih bening, itu juga najis, ya. Nanah, darah, kemudian yang beningnya itu juga najis, ya. Tapi ketika kita sholat, najis itu dimaafkan. Tapi kalau misalkan tidak sholat, menetesnya itu di dalam gelas, ya, maka air satu gelas ini menjadi najis. Kira-kira bingung atau enggak tuh ya? Jadi najis ini, ya, ada yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di pakaian. Seperti hewan tadi, ya. Ada yang dimaafkan ketika sholat, tapi di air tidak dimaafkan. Kalau nanah masuk di dalam satu gelas air, jadi najis semua. Tuh ya. Jadi najis ketika sholat tidak boleh ada yang menempel di pakaian, kecuali najis-najis yang dalam kategori dima'fu tadi, ya, dimaafkan. Ya, kalau misalkan ada najis dimaafkan. Kemudian syarat yang kedua, tadi syarat yang pertama saya ulangi ya, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan juga najis, ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Najis, semua jenis najis, baik itu najis mutawassitoh, mughalladhoh, ataupun mukhaffafah. Ya. Syarat yang kedua yaitu asani satru launil aurah indal kudroh. Ya. Syarat yang kedua yaitu menutupi warna aurat. Ya, ada tambahan di sini, menutupi warna aurat. Ya, jadi warna kulitnya ini nggak boleh terlihat. Kalau misalkan kita pakai pakaian mukena yang banyak nih sekarang tuh ya, ada bahan dari parasut yang tipis sekali itu ya. Yang mana kalau kita pakai itu pasti pakai, padahal parasutnya itu warnanya ada warnanya, tapi ketika kita pakai warna kulit terlihat. Kayak ini kan kerudung apa namanya, Paris ini kan tipis ya. Saya pakai hanya di dalam rumah aja. Nah, ini kan kalau seperti ini warnanya kelihatan. Ya, bisa kelihatan kan ya? Nah, ini tidak menutupi aurat.
kalau kita sholat menggunakan kerudung bahannya seperti ini, atau mukena bahannya seperti Paris ini ya, kebayang lah ya, mungkin punya kerudung yang bahan Paris itu, ini tidak membuat sah, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena laun auratnya, warna dari kulitnya ini terlihat, ya. Ini padahal warnanya dia mirip dengan tangan, tapi ketika di seperti ini kan ada terlihat, ya, maka tidak memenuhi kriteria satrul aurah, ya, menutupi aurat. Nah, aurat itu apa sih? Ya. Menutupi aurat, ya, bagi seorang wanita. Kita wanita, auratnya itu ketika sholat, ya, menurut Imam Syafi'i adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jadi seluruh tubuh ini adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi bagi yang berniqab, baiknya yang menggunakan cadar, baiknya ketika sholat cadarnya itu dibuka, gitu ya. Kecuali ketika sholatnya itu berhadapan dengan lawan jenis. Nah, masalah niqab ini kan masih perkhilafan, banyak ulama yang berbeda pendapat tentang aurat wajah. Ya, sedangkan kita yang mayoritas orang Indonesia ini, kita menggunakan pendapat dari Ashabus Syafi'i, ya, pengikutnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa aurat baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jadi masih ada keringanan, jadi nggak perlu diperdebatkan ketika ada orang yang satu bercadar, satu nggak bercadar, oh berarti kita yang nggak bercadar kita dosa, oh enggak, ya, karena cadar itu masih diperkhilafkan hukumnya, perbedaan ulama tentang pendapat cadar, ya. Jadi memang wajah ini bukan aurat, ya, auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mana batasan wajah? Ya, wajah ini mulai dari tempat tubuhnya rambut, sini ya, ada rambut-rambut halus ini kita tutup. Kalau misalkan ditutup masih ada juga kan, setiap orang beda-beda ya. Ada yang dia berbulu sifatnya ya. Jadi emang tubuhnya ini banyak bulunya. Kalau udah sampai tutup sini masih ada bulunya juga, itu dimaksud bukan aurat lagi. Tapi memang bulu halus gitu ya, bukan aurat. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai batas bertemunya dua tulang. Di sini ada tulang rahang, ya. Kalau kita dulu pernah praktek tuh ya, di sekolah ada tengkorak-tengkorak itu ya. Ini kalau kita pegang juga terasa kok ya. Jadi di sini ini ada pertemuan dua tulang rahang, ya. Di sini dalam ibarat kitabnya juga sama. Jadi bertemu dua tulang, di sini adalah aurat. Jadi ketika sholat itu sebetulnya dikedepankan sampai sini. Jadi ini adalah aurat sholat. Ya, sama sebetulnya kalau kita mau maksimal dalam menutup aurat itu ya sampai sini, tertutup di sini, gitu ya. Nah, ini secara panjangnya, lebarnya mulai dari anak telinga, ini ditutup segini, ya. Segini. Karena di sini kan ada rambut ya, walaupun dia menempel di wajah, tapi sifatnya bukan wajah, tapi bagian dari rambut gitu ya. Jadi itu juga aurat. Kemudian untuk tangan, telapak tangan itu mana sih? Ya, ini kan ada satu daerah yang mayoritas ulamanya itu berikhtiat, jadi hati-hati banget. Jadi telapak tangannya itu sama sekali nggak terlihat. Jadi mukenanya itu nggak ada telapak tangannya malah ya. Mungkin pernah lihat, kalau pernah lihat ada yang seperti itu. Nah, kalau misalkan bingung, ini aurat itu yang mana? Telapak tangan ini ada dua. Ada telapak tangan batin, ya. Ada telapak tangan zohir. Ya. Jadi ini disebut dengan telapak tangan batin, ini telapak tangan zohir. Yang aurat itu yang mana? Ya, ini keduanya telapak tangan bukan aurat. Yang aurat itu mulai dari batasan pergelangan tangan ini, ya, pergelangan tangan, maka ketika sholat itu segini tutupnya, ya. Jadi baik kalau misalkan pakai manset, ketika di luar kita nggak mungkin bawa mukena, bisa ya beraktivitas dengan menggunakan manset kita bawa untuk khusus untuk sholat misalkan, atau memang dipakai hari-hari bisa. Sampai sini ini aurat. Kalau ini terbuka seperti ini, maka sholatnya batal. Ya, di sini
Ya. Jadi perlu diperhatikan lagi kalau misalkan ada yang nanya, kok ini terlihat bagian sininya kan telapak tangan ini. Oh, telapak tangan itu dua. Ini telapak tangan zohir, ini telapak tangan, ini telapak tangan batin, ini telapak tangan zohir, gitu ya. Nah, ini disebut dengan pergelangan. Kauaini sebutnya ya. Jadi pergelangan tangan, kemudian ini adalah lengan, ya, sampai ke siku. Kemudian salah. Ini tengah tangan ya, Dun. Ini lengan sampai ke atas ini. Ya. Jadi telapak tangan kita itu sekali lagi ada dua, ada zahir, ada batin, ada zahir, gitu ya. Nah, apabila kita berdiri, aurat itu sebagaimana sih arah bawahnya ya, yang sering menjadi perdebatan itu arah bawahnya. Nah, perlu diketahui arah bawah itu adalah arah yang mana posisi kapan posisi kita sholat. Ya, saya praktekkan aja nih sambil saya berdiri. Kalau misalkan berdiri, kita berdiri atau gini aja deh. Ini berdiri, kita berdiri itu kan misalkan ini ya. Ini musollinya, orang yang sholat di sini, ini sejadahnya ya. Satu lingkaran yang dia injak ketika dia sholat, satu lingkaran yang dia injak ketika sholat, itu adalah tempat sholat. Ya, jadi tempat sholat itu mana? Tempat sholat itu tempat yang dia pijak. Ya, tempat sholat itu adalah tempat yang dia pijak. Jadi dia berdiri di sini, maka tempat sholat itu satu lingkaran ini. Ya, tempat sujudnya sudah jadi tempat sholat belum? Kalau lagi berdiri, belum ya, karena posisinya masih berdiri. Gitu ya. Maka arah bawahnya dari mana? Dari bawah telapak kaki. Ya, ini ibaratnya nanti saya bacakan di kitab ada. Ya, jadi arah bawah itu adalah arah ya ketika posisi dia sholat seperti apa tempat sholat itu tempat dia berdiri satu lingkaran ini. Ketika dia ruku ya, ini ruku ya posisi ruku. Maka tempat sholat itu mana? Satu lingkaran yang dia pijak. Ya, jadi kalau misalkan di depannya tiba-tiba ada kucing pipis, sholatnya nggak langsung batal, ya, karena musolanya tempat sholatnya itu masih di seputar yang dia pijak, tinggal geser aja ke sebelahnya, seret, yang tidak terkena najis kucing, sholat kita nggak batal, kecuali ketika kita sujud, kok bau pesing, ya, kalau posisi sujud, ya, ini sajadah, ini sujud, ya. Maka tempat sholat itu adalah sekeliling yang dia pijak, termasuk tempat dahi, tempat dahi kena sejadah, ya, selingkaran itu. Jadi arah bawahnya dada ini termasuk arah bawah, ya, ketika kita sujud. Tapi kalau ketika kita ruku, posisinya ruku, ya, arah bawahnya kira-kira di mana? Tangan arah bawah atau bukan? Tangan arah bawah atau bukan? Kalau kita sholat itu kan biasanya gini ya. Saya jadi berdiri deh. Praktekin aja ya, biar paham. Jadi kalau misalkan sholat, itu kan ruku seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini kira-kira arah bawah atau arah samping? Hah? Ini bukan arah bawah, tapi arah samping. Ya, karena yang kita pijak baru sekelilingnya. Ketika ruku, yang kena ke bumi mana? Hanya kakinya saja kan? Tangannya kan nggak kena ke bumi kan? Ya, jadi aurat sholatnya itu adalah dari arah bawah telapak kaki. Ya, kalau misalkan telapak kakinya udah tertutup dengan sejadah, ya, tapi ini terbuka pakai mukena atas bawah, kira-kira sholatnya sah nggak? Ya, tidak sah karena ini adalah arah samping bukan arah bawah. Arah bawah adalah arah dari anggota yang kita pijak. Ya, bisa dipahami ya kira-kira ya.
Itulah mengapa ulama-ulama Indonesia membuat mukena madhab Syafi'i yang pernah saya share itu ya. Itu kan kalau di luar negeri, di Arab Saudi, di mana-mana tuh kan nggak ada. Istilah mukena tuh kan nggak ada. Ya, orang Indonesia yang membuat ya, karena rata-rata orang Indonesia ini bermadhab Syafi'i ya, untuk memudahkan ya warga Indonesia yang umat Islamnya ini banyak sekali ya, sedangkan mereka semua belum bisa ya, ulama, bandingan ulama dengan umat Islamnya itu kan ulamanya masih sedikit ya, umat Islamnya banyak, akhirnya dibuatkanlah mukena, yang penting sholatnya yang menjadi kewajiban harian ini bisa terpenuhi secara sempurna gitu ya, sedikit demi sedikit. Dalam madhab Syafi'i ya, yang tadi saya jelaskan ini arah samping tadi ya, arah samping yang seperti ini itu adalah rincian dari madhab Imam Syafi'i. Ya, kalau misalkan ada orang yang sama sekali belum tahu, dia tetap sholat tapi pakai mukenanya atas bawah, gimana sholatnya, sah nggak? Tetap sah menurut madhab Maliki, ya, bukan madhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau mau sah menggunakan atas bawah, mukenanya atas bawah, dia harus mengikuti cara wudhunya Imam Syafi'i, cara mandi Imam Maliki, cara mandinya, mandi wajib Imam Maliki, cara membersihkan najisnya juga harus Imam Maliki. Ya. Sedangkan yang biasa kita rutinkan setiap hari adalah madhabnya madhab Imam Syafi'i ya, maka mau tidak mau kita harus berusaha ya menggunakan madhab Imam Syafi'i di seluruh ibadah kita, terutama wanita ya, tadi menggunakan mukena yang diciptakan didesain sama ulama-ulama Indonesia ya, tujuannya untuk mempermudah mengamalkan daripada madhab Imam Syafi'i ya. Jadi kalau misalkan di sana kesulitan menggunakan mukena terusan karena mungkin nggak ada ya, bisa berarti dengan cara ini kerudungnya dimasukkan dalam pakaian ya, yang penting lehernya ini nggak terlihat ketika ruku ya. Jadi bukan berarti wajib pakai mukena terusan, seperti itu. Yang terpenting poinnya adalah tidak terlihat auratnya ketika ruku, ketika takbiratul ihram, tuh ya. Jadi nggak apa-apa, kan ada tuh ya ciputnya, ciput ninja tuh yang sampai ke sini, itu bisa kita gunakan ciput ninja. Kemudian juga manset sampai sini. Kalau memang mau kita biar mudah, ya udahlah. Pas kebetulan nih misalkan di paket dari Indonesia, sekalian minta tolong belikan sama orang yang ada di Indonesia menggunakan mukenanya mukena terusan, mukena yang terus nyambung sampai ke bawah, itu akan lebih mudah. Tapi kalau memang lebih nyaman, misalkan di sana juga jarang kok pakai mukena, biasanya pakai baju aja, pakai gamis, nah berarti tinggal dimaksimalkan di bagian leher dan tangannya kita tutupi. Ya, itu masalah menutupi aurat. Ya, ulangi lagi, syarat sahnya sholat tadi yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua menutupi aurat. Ya, ini tidak hanya auratnya tapi juga warna dari auratnya. Sehingga apabila menggunakan kain yang memperlihatkan warna dari kulit ya, itu tidak mencukupi dalam menutupi aurat, karena bahasa Indonesia bebasnya nerawang gitu ya, terlihat tembus pandang gitu ya. Kemudian asalis, syarat yang ketiga adalah al-wuqufu ala makanin tohirin. Ya, syarat yang ketiga dari sahnya sholat adalah berdiam diri di tempat yang suci. Jadi tidak hanya pakaian kita yang harus suci, tubuh kita harus suci, seluruh anggota dari mulai atas kepala sampai bawah suci, pakaiannya suci, tempat sholatnya juga harus suci. Maka perlu ketika sholat
kita amankan alat sholatnya di tempat-tempat yang tidak terjangkau najis. Kalau punya anak kecil jangan sampai kena ompol, kalau punya kucing jangan sampai kena ompolnya kucing atau kena bulu-bulunya kucing. Kita amankan alat-alat sholat kita, karena yang sucinya ini tidak hanya pakaiannya saja, tapi juga tempat yang kita gunakan. Nah, pertanyaannya gini, misalkan lantainya najis, ya, lantainya najis, kita nggak ada tempat lagi nih, misalkan ya, kayak biasanya kan seringnya sholatnya ada yang di taman, ya, saya suka lihat di video tuh orang-orang kalau di luar negeri kan sholatnya nyari tempatnya tuh curi-curi gitu ya tempatnya, misalkan sholatnya di taman, kita nggak yakin nih, ini taman ini lantai apa, rumput-rumputnya ini suci atau enggak sih, karena berkeliaran anjing di mana-mana. Gimana? Ya yang penting sajadah yang kita bawa ini suci. Ya, misalkan kita bawa tikar, gelarkan tikarnya, ya. Walaupun najisnya itu di bawahnya, itu nggak menjadi masalah karena yang penting atasnya ini, ya. Kecuali kalau basah ya, basah terus tembus ke atas akhirnya jadi najis semua. Ya. Jadi kalau misalkan lantainya atau alasnya misalkan najis, tapi yang kita gunakan tikarnya atau sejadahnya ini suci, itu tetap mencukupi, ya, tetap bisa menjadikan sholat kita sah. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Syarat yang keempat dari sahnya sholat adalah meyakini, mengetahui dan meyakini bahwa waktu sholat telah tiba. Ya. Jadi waktu sholat benar-benar sudah masuk. Bisa kita lihat di aplikasi, sekarang kan banyak ya, aplikasi sholat, atau memang ada azan, ya, atau kita tahu dari teman kita, ini udah masuk waktu sholat belum sih? Oh udah, kita lihat jam, oh iya udah. Ya, yakin bahwa waktunya itu telah masuk waktu sholat. Jadi jangan sampai, yang penting sholat, ternyata setelah sholat, ternyata belum waktunya ya. Nah itu gimana? Itu nggak sah. Ya. Kalau udah terlanjur sholat, ternyata belum waktunya, itu gimana? Sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat, dia harus yakin bahwa itu adalah waktu untuk melakukan sholat tersebut sudah masuk, gitu ya. Nah, yang kelima, ya, yang terakhir dari syarat sahnya sholat adalah istiqbalul kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, kiblat itu apa? Arah kiblat. Ya. Sekarang kan mudah ya, bisa lihat di aplikasi. Jadi nggak boleh menghadap kiblat asal, misalkan di sana Mekah itu ada di sebelah timur ya, pokoknya arah ke timur. Kayak di Indonesia kan sebelah barat ya, ke Mekah itu kan sebelah barat ya, pokoknya ke sebelah barat, nggak bisa asal seperti itu ya. Harus tahu patokannya nih, yang pas nih agak miring ke sebelah mana, miring ke sebelah mana ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu bukan arahnya ya, tapi diupayakan ainul kiblahnya. Kiblatnya ini sebelah mana nih? Itu ya, titik di kota Mekahnya itu. Itu kan menggunakan hitungan ya, hisab dan ru'yah itu ya, yang bertugas seperti itu. Kemudian kiblat, yang harus menghadap kiblat itu apanya? Ya, kira-kira yang harus menghadap kiblat ketika kita sholat ini bukan wajahnya, tapi dadanya. Ya, yang harus menghadap kiblat adalah dadanya. Dada kita menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai ketika sholat kita miring, sholatnya langsung batal. Ya, kalau misalkan darurat nih, punya anak, wah nangis rewel ketika kita sholat, kita melirik cuman sekedar pengen tahu ini anak aman atau enggak, lirik sebelah sini. Nggak masalah, sholatnya tetap sah. Ya, jadi yang akan membahayakan dari keabsahan sholatnya, bisa membatalkan sholat apabila ketika sholat dada kita ini bergerak, bergeser dari arah kiblat. Ya, seperti ini, gerak-gerak gini, ya, sholatnya batal. Ya, karena yang wajib menghadap kiblat adalah dadanya. Ya, sekian saya ringkas lagi. Panjang ini ya. Yang pertama, syarat sahnya sholat adalah suci dari najis, ya, hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Loncat. Apa tadi? Yang ketiga, al-wukuf. Yang ketiga, berdiri pada tempat yang suci. Ya. Kemudian yang keempat, yakin
setelah masuk waktu sholat. Ya. Yang kelima, menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Itu ya. Sekian, silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ustazah Azah atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Jazakillahu khairan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ibu-ibu, tante-tante, dan teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung dibukakan mic-nya atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Silahkan. Assalamualaikum, Ustazah. Saya mau tanya, Ustazah. Waalaikumsalam, silahkan Ibu. Tadi Ustazah menguraikan mengenai sahnya sholat, Ustazah. Kalau kita pakai, kalau saya itu biasa pakai mukena yang atas bawah, Ustazah. Terus begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar itu saya tangan saya dibalikin dimasukkan ke atasan Gini ya, di dalam gini ya. Genau, iya. Betul, Bu. Ya. Itu gimana, Ibu? Itu sah nggak, Bu, salat kita, Bu? Cukup pertanyaannya udah? Sama satu lagi, Bu. Bu Ustazah, waktu kita mau ruku atau sujud itu terkadang keluar dari sesuatu di sampai tenggorokan kayak gumuh, tapi bukan gumuh, Ibu Ustazah. Itu gimana itu? Sah juga nggak salat kita? Kayak gumuh tapi bukan gumuh, apa tuh? Kayak semacam ludah gitu ya, gimana kayak ada bekas-bekas wudhu gitu loh, Ibu. Gimana itu, Ibu? Terima kasih, Ustazah. Untuk mukena ya, jadi kan tadi sudah dibahas bahwa ketika takbiratul ihram juga sama, berarti kan seperti ini arahnya arah mana berarti? Samping ya, bukan arah bawah ya. Jadi arah bawah ini yang saya jelaskan adalah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita wudhu dengan cara Imam Syafi'i ya. Wudhunya Imam Syafi'i itu kan tangan sunnah, kumur-kumur sunnah, niat wajah ya wajib, mengusap sebagian kepala. Kalau dalam mazhab lain kepalanya ini harus disiram, harus keramas ya wudhunya itu. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i ya aurat ya itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka menggunakan mukena kalau misalkan atas bawah ketika seperti ini walaupun ditutup di dalam, tapi kalau misalkan kita lihat intip nih dari bawah nih, kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan kan? Ya, apalagi kalau kita pakainya pakaian pendek ya, maka akan kelihatan. Tapi kalau misalkan, terus gimana dong, kan baru tahu sekarang, ya nggak masalah ya. Tinggal kita perbaiki dari sekarang saja sampai besok, bahwa menggunakan mukena atas bawah, dalamnya perlu kita jaga. Menutup, yang penting lehernya tertutup, pakaiannya pakaian panjang, gitu ya. Jadi yang sudah gimana nggak apa-apa, karena menurut mazhab lain itu sah. Jadi sama Allah dimaafkan. Yang penting kita melakukan sholat. Apa-apa. Kalau misalkan dulu-dulunya nggak pernah sholat nih, ingat nih berapa tahun gitu nggak pernah sholat, dikodok ya. Kalau misalkan pernah mengalami seperti itu, aduh iya ya dulu tuh terlalu aktif nih di sekolahan sampai ketinggalan sholat, sampai menyepelekan sholat, dikodok sholatnya. Karena itu sama sekali tidak sholat. Tapi kalau kejadiannya dia pakai mukena atas bawah, tapi sholat terus, nggak apa-apa. Boleh diikutkan pada mazhabnya Imam Malik yang memperbolehkan mukena atas bawah. Gitu ya. Tidak saya jelaskan yang Imam Malik, nanti jadi campur aduk pahamnya. Yang penting menurut Imam Syafi'i ya, bahwa aurat yang seperti ketika kita walaupun tangannya dimasukkan seperti ini tetap terlihat, karena ini adalah arahnya arah samping. Samping. Arah samping. Arah bawahnya tadi kan sudah saya jelaskan.
ya. iya. Jadi mana arah bawah? Arah bawah ketika kita berdiri, ini sajadah, ini orangnya. Arah bawah itu adalah arah ya yang dia berdiri di sini kan. Mana tempat yang terpijak oleh dia, itulah arah bawah. Ya. Iya. Di arah bawahnya mana? Dari bawah telapak kaki. Iya, dari bawah telapak kaki. Sedangkan yang di atas ini bukan arah bawah, tapi arah samping. Kalau terlihat berarti aurat. Gitu. Yang arah bawah ini yang dimaafkan karena arah bawah bukan aurat. Jadi arah bawah dari telapak kaki. Kalau misalkan sholatnya di atas kaca, yang mana orang dari lantai bawah terlihat ke atas, itu nggak apa-apa. Ya, karena arah bawah. Jadi dari arah telapak kaki. Tapi kalau dari leher ini, sampingnya, misalkan ini tangannya ya, sepotong sini, di kaki ini ke atas, ini adalah arah samping. Gitu ya. Kalau kita ruku, sama, ruku seperti ini, ya. Karena arah bawah itu adalah tempat yang dipijak, ya, yang kena kaki kita, yang dipijak kan tangannya belum nempel. Kalau sujud, ya, mana arah bawahnya? Leher arah bawah bukan? Arah bawah. Ketika sujud, leher kita arah bawah. Jadi salat dengan mukena atas bawah itu sahnya hanya ketika sujud saja. Ya, bisa dipahami ya? Hanya ketika sujud saja. Kenapa? Karena ketika sujud leher ini terlihat dari arah bawah, tidak masalah. Gitu. Sedangkan kalau lagi ruku, ya, leher terlihat bukan dari arah bawah, tapi dari arah samping. Karena yang disebut arah bawah adalah tempat yang dia pijak. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Jadi, sekarang bisa kita koleksi apa namanya, ciput ninja, atau kita ikhtiatnya pakai kerudung yang dimasukkan di dalam baju. Ya. Kalau memang punya mukena langsung, itu bagus. Kan. Cukup ya. Oh, sama yang tadi apa? Kalau yakin itu adalah, jadi kan ada tenggorokan, ada kerongkongan, ya. Iya. Kalau sampai di makhrajnya H, keluarnya dari makhrajnya H, itu masih area mulut, area tenggorokan, berarti bukan najis. Tapi kalau dia keluarnya lebih dalam lagi sampai rasanya tuh bau, berarti itu muntah. Yang mana muntah itu najis. Tuh ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Terima kasih, Ustadz. Ya. Sama-sama ya. Saya ingin bertanya, Ustazah. Oh iya, silakan. Itu kan kalau sholat aurat tangan harus ditutup sama bawah kepala ini ya. Itu kalau leher. Itu kalau kita seharian jalan gitu, itu hukumnya kayak gimana, Ustazah? Berarti berdosa nggak kalau ininya masih kelihatan gitu? Sama tangan. Jadi kalau kita ingin maksimal menutup aurat, sebetulnya ini aurat. Leher ini sebetulnya aurat. Ya. Tapi kok banyak orang yang teledor, ya memang kayak orang-orang dulu itu kan kayak pakai kerudung biasa aja di sini. Jadi sebetulnya yang baik ya seperti itu. Jadi ya, nah gitu kita lihat itu. Jadi bagus tuh kalau misalkan pakai ciput ninja terus kita keluarin aja sekalian, nanti jadi masker di sini. Itu yang lebih utamanya seperti itu. Cuman tinggal kita belum bisa memaksimalkan kesempurnaan itu gitu ya. Jadi ya sama seperti kita pakai pakaian gini, ini kan masih aurat gitu ya. Orang lebih perhatian di kaki, bagus pakai kaos kaki, ketika keluar pakai kaos kaki itu bagus, itu sudah peningkatan.
ya. Jadi kalau ingin sempurna, ini menutup seperti ini sampai sini, ini ditutup sampai sini. Sempurnanya seperti itu. Kalau dihitung dosa atau tidak, ya sama seperti orang-orang yang membuka aurat, ya. Cuman ya kita lebih mending, gitu ya. Jadi dalam menutup aurat, ya itu memang sangat jauh dari kesempurnaan, tapi ini sudah meningkat lebih baik daripada orang Islam yang zaman dulu yang hanya pakai selendang saja, kayak gitu kan. Sudah lebih baik. Yang sekarang kan udah banyak orang-orang yang mau nutup sampai dada, itu udah maksimal sekali. Gitu ya. Jadi bertahap. Oke, terima kasih Ustazah. Ustazah, saya mau tanya. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Azah ya? Waalaikumsalam. Ya. Ya Ustazah, saya mau nanya soal salat, syarat syah sholat, yaitu wudhu. Jadi kayak misalnya kita lagi pergi kan pakai kerudung tuh. Terus kalau misalnya wudhu, untuk daerah kepalanya itu gimana Ustazah? Untuk apa wudhunya itu, apakah kita harus copot dulu atau bisa kayak naruh air di tangan terus dipuk-puk gitu? Ya. Jadi dalam pelaksanaan wudhu, di bab wudhu ya, jadi untuk kepala, itu kan batasan kepala kemarin ya, mulai dari arah, semua arah kita luruskan arah rambut, ya. Yang berada di batas kepala itu adalah rambut. Batas kepala tuh mana? Selain wajah, ya. Kalau tadi wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut, berarti di sini adalah batasan kepala. Kepala itu kan, rambut itu kan masing-masing ada menjulurnya kemana tuh ya. Ada yang ke arah sini, ada yang arah ke sini. Coba kita luruskan itu, ya. Dicari yang rambutnya itu masuk di area kepala. Ya. Jadi poni ini bukan bagian kepala, karena yang perlu digarisbawahi dalam wudhu itu bukan mengusap rambut, tapi mengusap sebagian kepala. Ya, bukan mengusap rambut, bukan mengusap seluruh kepala, tapi mengusap sebagian, ya, dari kepala. Jadi boleh kita membasahkan tangan, terus kita ambil di sini. Yang penting itu masuk di area kepala. Mana area kepala? Ya, ini selingkaran ini sampai ke belakang, ya, itu adalah area kepala. Jadi, kalau misalkan rambutnya panjang, ya, diikat rambutnya, terus kita basahi di sini, itu tidak mencukupi karena dia membasahi rambut, bukan membasahi kepala, ya. Jadi yang diusap ketika wudhu itu bukan rambutnya, tapi bagian dari kepala, ya. Bisa kita ambil di sini, seret, ya, bukan rambutnya, tapi bagian dari kepalanya, ya, bisa diambil dari sini. Kalau secara sempurnanya itu bagaimana? Secara sempurnanya kita basahi tangan, kemudian ibu jari diletakkan di pelipis, ya, kita arahkan ini, ibu telunjuk digabung seperti ini, terus diarahkan ke belakang, seret, terus dibawa lagi ke depan. Oh gitu, oke. Ya. Yang sempurnanya seperti itu. Iya. Ya. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, soal mukena di kolom chat ada apa, secara visual ada gambar-gambarnya yang penggunaannya ya. Iya benar Ustazah. Yang ingin lihat lebih jelas lagi. Ya. Penting itu ya. Jadi kita yang sudah tahu boleh memberitahu teman-temannya yang belum tahu bahwa kita bermadhab Syafi'i, maka sholatnya juga dengan tata cara Imam Syafi'i. Jihad kita di situ karena banyak sekali wanita yang nggak tahu, ya. Yang penting sholat, ya, nggak tahu. Yang penting wudhu, wudhunya juga cuma sampai siku,
Padahal siku itu sampai dengan, bukan sampai siku. Sikunya ini dibasuh, ya. Sikunya dibasuh sampai dengan siku. Mata kaki bukan sampai mata kaki, tapi sampai dengan. Mata kakinya juga dibasuh, jadi sampai ke awal betis. Ini juga segini. Ini siku di sini, ya. Kita basuhnya dilebihkan sedikit. Karena bukan sampai siku, tapi sampai dengan siku. Berarti sikunya juga dibasuh. Ya. Penting sekali, jadi nanti kalau punya, kita pasti punya rekanan ya, apa itu keluarga, semuanya kita kasih tahu pelan-pelan. Awali dari diri kita, ya, yang namanya membuat perubahan itu kan memang perlu ikhtiar ya, perlu usaha, perlu kesungguhan. Nah, yang sering jadi ketakutan itu kalau pakai mukena terusan nanti katanya keinjak gini ke belakang, ya takut jatuh. Enggak, sebetulnya enggak seperti itu kalau mukenanya lebar, karena sekarang banyak. Ada mukena yang dipakai oleh wanita-wanita Hadramaut ya, dibuat oleh keluarga-keluarga habaib yang ada di Hadramaut Yaman, ya, dari Habib Umar. Kemudian habaib itu menggunakan mukenanya mukena Hadramaut. Hadramaut ya itu seperti itu terusan. Ya. Kalau punya kenalan di sana ada yang habaib, silahkan nanti tanya, ada mukena Hadramaut nggak, mau? Bisa. Tuh, jadi menggunakan mukena-mukena yang sesuai syariat tuh jihad kita. Ya. Silahkan, ada yang mau nanya lagi mungkin? Assalamualaikum Ustazah, saya mau nanya satu pertanyaan. Waalaikumsalam, silahkan. Kalau kita masih dalam keadaan sholat, sebenarnya boleh nggak sih kita tuh menelan ludah atau reak gitu? Apa ya reak dalam bahasa itunya? Ya. Apa yang kental-kental itu loh, Ustazah? Nggak reak lah gitu, ludah atau reak. Boleh nggak sih sebenarnya? Ya, jadi antara ludah dengan reak itu beda. Ya, ludah itu murni yang Allah ciptakan, manfaatnya banyak sekali, membantu pencernaan, ya, membuat lidah kita ini jadi kalau nggak ada ludahnya kan kebayang kering ya, kita nggak akan bisa. Jadi tujuannya ludah itu rahmat Allah, melumasi lidah, ya. Jadi setiap kita bicara apapun tuh ludah tuh akan selalu ada, ya. Jadi disebut dengan ludah murni, ya. Kalau misalkan ada sisa-sisa makanan, ada nih kerasa kayak sisa coklat. Coklat tuh biasanya nempel di lidah ya. Sampai coklat tuh kalau nggak disikat lidahnya masih ada. Nah itu akan membatalkan sholat kalau kita telan ketika sholat. Jadi ini sisa makan tadi ditelan, bukan ludah yang murni, maka sholatnya bisa batal. Ya. Jadi yang tidak membatalkan sholat adalah ludah murni yang sudah kita bersihkan bekas-bekas makanannya. Gitu. Kalau reak gimana? Reak itu kan cairan yang ada dari rongga hidung, ada dari bagian dari tenggorokan yang juga nyambung ke paru-paru tuh ya. Ada kotoran yang ada di paru-paru kemudian terbatukkan ya. Lendirlah itu munculnya, ada yang macam-macam lah warnanya ya. Reak itu bukan ludah, maka ketika kita batuk ada reaknya harus dibuang. Ya, gimana caranya? Ya, kalau memang banyak ya keluar nih sampai keluar, dilap, tidak najis. Ya, reak itu tidak najis. Ingus, kemudian kotoran telinga, ya. Terus ludah, reak, kotoran telinga, ingus itu tidak najis, ya. Tidak najis, suci, menjijikan tapi tidak najis. Akan menjadi najis ketika berubah bentuk menjadi nanah, ya. Ada yang penyakitnya itu sinusitis yang keluar bukan ingus tapi nanah. Nah, itu najis. Ada mimisan ya, yang keluar bukan tapi darah ya. Maka najis kalau ketika sholat gimana, batal nggak? Tadi kan udah jelaskan bahwa nanah dan darah itu najis tapi dimaafkan ketika sholat. Jadi nggak apa-apa teruskan, kecuali darahnya ini sampai banyak seluruh tubuh, batal sholat. Gitu ya.
Jadi reak itu bisa Jadi membatalkan sholat kalau ditelen. Gitu ya. Kenapa Jadi kok kalau disebut untuk takbiratul buang ihram? reaknya itu Buang reaknya gimana? Buang reaknya dilap disembur gitu pakai aja. mukena. Dilap pakai mukena, nanti mukenanya ganti cuci. Jadi tangannya boleh bergerak ya. Boleh, iya. Kalau memang kita udah dapat 2 rakaat, aduh kalau dibatalkan, nanti malah membatalkan sholat dengan sengaja itu nggak boleh. Ya, termasuk kayak anak-anak muda biasanya, ayo batal, batal, batal. Wah, dosa itu nggak boleh. Membatalkan sholat secara sengaja itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau misalkan, kok tiba-tiba batuk, oh, yaudah dilap aja. Ya, karena gitu. reak itu tidak najis kan satu gerakan. Satu gerakan tangan ini hitungannya satu. Kita mau pegang telinga nih gatal, ya misalkan. Ini satu, ya. Terus kita tekan ini. Nah ini gerakan ini mau berapa kali juga boleh. Ya, ini disebut gerakan Yang penting ringan. nggak lebih dari 3 kali ya. Ya, tidak boleh 3 kali berturut-turut. Nanti ada dibahas di bab membatalkan sholat. Jadi yang nggak boleh tuh satu gini, ya. Ini batal sholatnya. Karena satu gerakan ini terhitung satu. Satu, kembali lagi 2. Ya, jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4, udah batal sholatnya. Ya, jadi yang boleh kalau memang gatal tadi ya, kita gerakan ke sini. Ini satu hitungannya, ya dari sini ke sini satu. Ini tinggal menggerakkan yang gerakan ringannya. Garuk, balik lagi ke sini satu. Gitu. Ya. Jelas teh. Boleh mau ngelap Terima tadi kasih. misalkan di sini ada reak atau mimisan misalkan kita lap ini sekali seret berarti hitungannya 2 1 2 ya yang enggak yang bisa batal seperti Tapi kalau 1 disembur 2 gitu ya nggak boleh ya. oh disembur disembur nanti kemana-mana jadinya disembur jadi meludah gitu mungkin ya. Oke. Ya, Kalau jelas teh. diludahin itu kan malah risih sebetulnya. Iya. Terima kasih teh. Ya, sama-sama. Ada yang punya pertanyaan lagi? Mau dikit. Silahkan, Lia. Teh mau nanya, mau kena Oh kalau iya, warna-warni silakan. boleh nggak teh? Gimana? Suaranya kurang. Warna-warni itu boleh nggak sebenarnya? Oh, warna-warni. Boleh. Boleh ya? Ya. Jadi ada keterangan ulama terdahulu itu sangat berhati-hati. Ya, ulama terdahulu itu sangat berhati-hati menganjurkan sholat menggunakan pakaian yang tidak ada gambarnya. Ya, jadi warna-warni itu boleh, mau warna. Tapi warna yang paling disukai Nabi itu adalah putih. Ya, ada yang mengatakan Nabi suka warna hijau. Ya, segalanya Nabi suka hijau. Tapi Rasulullah sangat suka dengan warna putih. Ya, jadi sholat menggunakan putih baiknya. Terus gimana dengan fenomena sekarang mukena udah banyak yang ada bunga-bunganya, ada bordirnya, udah macem-macem. Tinggal begini, orang yang di belakangnya itu akan kehilangan khusyuk dengan kita atau enggak ketika berjamaah. Ya, kalau mengganggu kekhusyuan orang lain, termasuk khusyuk kita sendiri pas lagi sholat, wah ini mukena bagus banget ya, baru gitu. Nah itu makruh, tidak sampai menjadikan sholatnya batal, hanya sebatas makruh saja. Yang penting menutupi auratnya. Jadi mau warna-warni juga boleh. Tuh. Melihat fenomena sekarang, daripada dilarang nggak boleh warna-warni, orang malas sholat. Kenapa kamu kena sekarang udah macam-macam jenisnya, ada yang bahan katun, ada yang bahan segala macam, itu untuk menarik biar orang lain mau sholat. Mau sholatnya itu udah luar biasa. Gitu. Ya. Terima kasih teh. Ya. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan? Halo. Gimana? Kayaknya nggak ada lagi ya, Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Mau ditutup aja, Ustazah? Ya, silakan.
Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kajian kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kami meminta Ustazah untuk menutupnya dengan doa. Silahkan Ustazah. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mengkaji satu pasal, ya semoga apa yang kita kaji ini diridhoi oleh Allah, membanggakan Rasulullah, ya membantu agar mensyiarkan agama Islam ini tetap hidup, menghidupkan agama Islam, syariat agama Islam, ya. Dan semoga ilmu yang sedikit ini bisa menyebar luas ke siapapun, ya, pada saudara-saudaranya semua yang belum tahu menjadi tahu, ya, dan semuanya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Azah atas ilmu dan waktunya, dan juga terima kasih juga kepada ibu-ibu, tante-tante, dan teman-teman sekalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya sebagai moderator, mohon maaf lahir batin. Marilah kita tutup kajian ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Azah masih punya waktu. Kenapa? Enggak, mungkin mau kenalan sama yang lain. Suruh. Oh iya. Coba kita buka ya kameranya semua. Oh iya, silakan. Kenalin nih. Ada yang dari jauh banget. Ya, kemudian Tante Eni, coba Tante Eni. Gantian aja lah mukanya. Assalamualaikum Ustazah, ini saya Eni. Waalaikumsalam, ya Ibu. Kemudian Tante Ita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Ibu. Kemudian ada yang pakai Asus, ini siapa ya? Apa? Boleh dibuka nggak kameranya? Tunggu. Tunggu dulu. Tadi hilang. Oh, Umi Afif. Umi Afif. Oh, iya ini ada Umi Afif. Mana tadi? Tadi udah kelihatan Udah sebentar. kelihatan ya. Nggak Nggak bisa nih. Ini udah tuh kelihatan. Nggak bisa buka Sedikit. kamera Uni nggak bisa bukanya aneh. Udah kelihatan. Kelihatan sebentar. Nanti lain kali mungkin ya, Ustazah. Nanti Oh iya. Kemudian ada Mbak Nida, Safwatun Nida. Oh, nggak bisa buka kameranya. Udah, Umi Afif. Oh, ada? Sudah keluar kok. Udah. Oh iya, ada kepalanya tuh. Udah keluar sini tuh. Oh iya, Ibu. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Ibu. Terima kasih tausiahnya. Tidak belum ya. Ini Pak tadi Agun. lagi nangis ini kok aneh. Mbak Agun dari Dubai nih. Boleh dibuka nggak kameranya biar kenal semua. Mbak Agun. Itu lagi nggak bisa ya, mungkin nanti lain kali. Saya lagi di dapur. Oh iya, Ibu. Iya. Tadi ada Mbak Hikmah. Alhamdulillah.
Mbak itu dia udah keluar kayaknya. Tante Oh, Abi. Iya, Alhamdulillah saya bisa. juga malah baru tahu nih sama Bu Uli nih. Iya, ini saya ibunya Aziza. Oh, jadi Aziza ini sama ibu ini putra sama ibu gitu. Saya baru tahu malah. Iya, Ustazah. Ya, Aziza ini putri saya yang Oh, Masya anak nomor Allah. 3, putri nomor 1. Kayak kakak Iya, adik iya, iya, Ustazah. iya, iya. Masih Mirip kelihatan. nggak? Seperti kakak adik. Beda Mirip ya. Iya. Iya, mungkin udah semua ya. Siapa Mbak Nida belum buka? Apa mungkin nanti lagi. Udah tadi Oh, Mbak ada Nida. Mbak Nida. Mana Mbak Nida? Assalamualaikum. Nah, ini Mbak Nida ini. Nanti mungkin kalau misalnya Oh iya. Aziza dan Lia sedang berhalangan, nanti ada salah satu, mungkin Mbak Nida, entah Tetina. Tetina lagi hari ini masih belum pulang ke rumah. Ya, lagi. Oh, Iya, tadi saya WA-an juga. Nanti insya Allah nanti Mbak Nida atau Tetina atau ibu-ibu yang Iya. lain kalau nanti mau membantu jadi moderator ya. insya Allah. Soalnya Iya. Lia sama Aziza katanya minggu depan mau jalan-jalan itu. Iya, mau liburan dulu. Katanya. Oh Nanti iya, ikut iya. aja, tapi bisa nggak tuh ikut? Tetap Bisa, ikut. insya Allah. Insya Allah bisa. Ya. Insya Allah bisa. Kemana Iya deh. Aziza? Kita. Mau ke Swiss, Umi Afif. Oh iya. Oh, di sana udah aman mungkin ya? Iya, Udah Naik aman. kan saya naik. Belum sih ya, secara aman banget belum, tapi Iya, udah nggak betah aja itu mah. Nggak Naik betah apa di itu rumah. yang di Gunungan Apen? Apa tuh yang Jumroh. apa namanya ya? Naik kop itu yang Yang naik Apa cable namanya? car itulah ya Tante. Viral, viral. naik apa namanya tuh ya, lintas gunung itu dalam keranjang. Iya, Oh, model. cable car, cable car. Yang penting hati-hati minta doa sama Ustazah Azah. Iya, Mudah-mudahan iya, makanya. selamat. Sehat-sehat semua, ya insya Amin. Allah. Ya, kalau di sana sebetulnya protokolnya kan ketat banget ya. Kalau di Indonesia ini banyak yang acuh. Iya. Kalau di sini kan, jadi kalau keluar kami nggak perlu pakai masker. Jadi Cuma pakai di masker itu kereta cuma api di ruang-ruang tertutup aja. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau keluar nggak perlu pakai masker. Nggak perlu. Oh jadi karena orangnya nggak terlalu berkerumun mungkin ya. Kalau di Indonesia Iya. orangnya banyak. Iya, karena mungkin di sini jumlah orangnya ya. Tapi ya kalau pas di tempat-tempat yang biasa dikunjungi ya rame juga sih. Saling menjaga Iya, aja. Iya. Ya udah, Ustazah, terima kasih sudah Sama-sama Ibu. Mohon maaf banyak kurangnya. sama-sama, terima kasih ya. Salam buat Umi juga. Kapan ya Umi Insya bisa Allah. ngisi Iya. di sini? Insya Allah nanti disampaikan sama Umi. Insya Allah. Ya, ya. Tadi ada si Umi bolak-balik sama Abi. Oh. Saya